Jumpa kembali dengan Ibu Ulia di video pembelajaran kita kali ini. Kali ini Ibu akan membahas tentang organel sel. Sel adalah unit paling kecil dari organisme. Sel berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan uniseluler dan ada multiseluler. Uniseluler adalah organisme yang tersusun dari satu sel. Sedangkan multiseluler adalah organisme yang tersusun dari banyak sel. Kemudian berdasarkan ada tidaknya membran intinya, organisme dibagi menjadi dua. Ada organisme yang bersifat prokariotik dan ada organisme yang bersifat eukariotik. Apa beda di antara kedua organisme itu? Organisme prokariotik merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri, kemudian alga biru. Sedangkan organisme yang bersifat eukariotik, contohnya adalah organisme yang sudah memiliki sel banyak, misalnya ganggang atau alga. Kemudian ada kelompok animalia dan ada kelompok plantae. Anak-anak, ini adalah gambar sel hewan. Sel hewan ini terdiri dari organel-organel sel. Organel-organel sel ini memiliki peran masing-masing. Misalnya ada nukleus. Apa fungsi nukleus? Nukleus ini berperan sebagai pengendali proses metabolisme. Dan ini saya kasih nomor 1, pengendali ya. Jadi ini berperan sebagai pengendali. Yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria, apa peran dari mitokondria? Perannya adalah sebagai respirasi sel. Respirasi sel, ya, dia ini sebagai penghasil energi, di mana energinya berupa ATP, adenosin trifosfat. Yang ketiga, ini adalah lisosom. Ini nomor 3. Apa peran dari lisosom? Lisosom ini berperan sebagai pencernaan intrasel. Jadi sebagai pencerna intrasel atau berperan sebagai proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Ini adalah peran lisosom. Organel sel yang keempat adalah membran sel. Apa peran dari membran sel? Membran sel ini berperan sebagai pengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Jadi ini sebagai peran sebagai pengontrol keluar atau masuknya suatu zat. Biasanya membran sel ini sifatnya adalah selektif. Nah, jadi sifatnya selektif permeabel. Sifatnya permeabel, dan membran ini tersusun dari suatu senyawa yang berupa fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Kita ketahui bahwasanya pada membran itu terdapat protein. Jadi ada protein pada membran. Proteinnya ini ada 2, yaitu protein integral sama protein perifer. Di mana protein integral ini protein yang menembus pada kedua lapisan atau bilayer. Sedangkan untuk yang perifer ini biasanya protein yang hanya menempel pada permukaan membran. Organel yang berikutnya, yang nomor 5, ini nomor 5, adalah
sentrosom. Jadi sentrosom ini perannya adalah sebagai pembelahan sel. Organ berikutnya yang nomor 6 adalah sitoplasma. Ini adalah gambar sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan suatu cairan sel, di mana peran dari organel ini adalah tempat organel-organel sel dan sitoskeleton. Jadi adanya sitoplasma ini dipakai organel-organel sel untuk berdiam diri pada tempatnya masing-masing. Jadi di sini adalah perannya adalah sebagai tempat organel sel. Organel berikutnya adalah retikulum endoplasma. Nah, kamu perhatikan ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu macamnya ada 2. Ya. Jadi ada retikulum endoplasma kasar sama retikulum endoplasma halus. Biasanya kalau retikulum endoplasma kasar ini dijumpai adanya ribosom yang melekat. Apa fungsi dan peran dari retikulum endoplasma kasar? Fungsinya untuk yang kasar itu adalah membentuk fosfolipid. Jadi ini sebagai pembentuk fosfolipid serta menghasilkan hormon. Jadi sebagai tempat penghasil hormon insulin dalam pankreas. Nah, ini adalah peran retikulum endoplasma kasar. Berikutnya adalah retikulum endoplasma halus. Nah, kamu perhatikan di sini kalau retikulum endoplasma halus tidak dijumpai adanya ribosom, ya. Bagaimana dengan perannya? Perannya tentunya berbeda. Untuk retikulum endoplasma halus ini berperan sebagai sintesis lipid, ya, atau juga sebagai tempat menetralkan racun. Ini adalah peran dari retikulum endoplasma halus. Jadi ini merupakan organel yang nomor 7. Organel berikutnya adalah ribosom. Ini nomor 8. Apa peran dari ribosom? Kita perhatikan bahwasanya ribosom ini bentuknya seperti ini, ya, kecil. Hanya seperti titik-titik saja, tetapi di sini perannya sangat tinggi sekali, yaitu sebagai tempat terjadinya sintesis protein atau pembentukan protein. Kita ketahui bahwasanya sintesis protein ini macamnya ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Untuk pembahasan lebih lengkap translasi sama transversi, transkripsi ini bisa dibahas pada materi genetik di kelas 12. Kemudian kita lanjutkan organel yang ke-9, yaitu badan Golgi. Badan Golgi ini perannya adalah sebagai pusat produksi atau pusat produksi atau pengiriman produk sel yang sudah jadi, ya. Ini adalah badan Golgi. Nah, jadi ini anak-anak organel-organel yang terdapat di dalam sel hewan. Lantas bagaimana dengan organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan? Kalau pada hewan tadi tidak dijumpai adanya vakuola, tetapi pada sel tumbuhan ini dijumpai vakuola. Apa sebenarnya fungsi dari vakuola ini? Jadi kamu perhatikan di sini, pada tumbuhan itu memiliki vakuola yang ukurannya besar sekali. Sebenarnya pada hewan itu ada, tetapi ukurannya kecil, ya. Apa fungsi dari vakuola itu?
vakuola itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas. Nah, jadi ini penyimpan gas. Ya, gas kemudian juga bisa berfungsi sebagai penyimpan senyawa-senyawa organik, misalnya alkaloid, protein, kemudian asam organik yang lain. Ya, ini adalah vakuola. Nah, terus yang kedua adalah plastida. Nah, ini kamu perhatikan, pada tumbuhan itu ada yang namanya plastida. Plastida ini macamnya ada 3 macam pada tumbuhan. Yang pertama ada yang dikenal dengan nama leukoplast. Ya, jadi ada yang namanya leukoplast. Leukoplast. Jadi leukoplast itu merupakan plastida yang tidak berwarna. Biasanya terdapat pada kelompok umbi-umbian. Yang kedua, ada yang namanya kromoplast. Nah, kromoplast itu merupakan plastida yang mengandung pigmen. Pigmen apa saja? Yaitu pigmen merah, biru, coklat, ya. Dan biasanya pada kromoplast ini dijumpai pada daun, ya, atau pada apa itu? Pada bunga, ya, pada bunga atau pada buah yang sudah masak. Ini kromoplast karena mengandung berbagai macam warna. Yang ketiga yaitu ada kloroplas. Nah, ada kloroplas. Kloroplas ini merupakan plastida yang mengandung zat warna hijau dan biasanya ini dijumpai pada semua daun. Nah, ini anak-anak jelas ya. Organel yang ketiga pada sel tumbuhan, ya, yang tidak dijumpai pada sel hewan itu adalah dinding sel. Nah, dinding sel. Jadi dinding sel pada sel tumbuhan ini bersifat kaku. Ya. Apa fungsi dan peran dari dinding sel? Jadi dinding sel ini perannya adalah sebagai pelindung sel. Nah, jadi perannya adalah pelindung sel, juga mempertahankan bentuk sel, ya. Jadi mempertahankan bentuk sel. Kemudian dia juga berfungsi sebagai tempat, ya, atau mencegah penyerapan air yang berlebihan. Ya, ini adalah fungsi dinding sel. Nah, selanjutnya untuk organel-organel yang lain yang ada pada sel tumbuhan itu fungsinya sudah sama dengan sel tumbuhan. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau sel tumbuhan itu dijumpai adanya vakuola, plastida, dinding sel, sedangkan sel tumbuhan tidak dijumpai vakuola, plastida, dinding sel. Tetapi pada organel khusus pada hewan itu dijumpai adanya lisosom sama sentrosom. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada, ya. Jadi saya akhiri untuk pembelajaran kita kali ini. Besok kita ketemu pada materi yang berikutnya yaitu sistem transport pada membran sel. Demikian anak-anak video pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya.